Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua. Kedua, salat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah merubah zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Puasa Tapi Sia-sia. Jamaah yang berbahagia, di bulan Ramadan ini, seorang muslim yang memenuhi syarat wajib melaksanakan ibadah puasa. Dengan bertambahnya jumlah umat Islam, tentu semakin banyak pula yang menjalankan ibadah puasa. Namun, yang perlu dipertanyakan adalah apakah setiap orang yang menjalankan ibadah puasa akan diterima Allah, atau sebaliknya ibadah puasanya menjadi sia-sia di sisi Allah. Bagaimana disinyalir Rasulullah SAW betapa banyak orang yang berpuasa dan bagaimana dari puasanya yang ia dapat hanya lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara perbuatan yang bisa menyia-nyiakan ibadah puasa, kita adalah berpuasa bukan karena Allah atau salah niat. Niat adalah pokok dari segala amal. Salah niat akan menjadi puasa sia-sia. Termasuk salah niat adalah kita berpuasa bukan karena Allah. Diam-diam ada niat terselinap di dalam hati kita yang bukan karena Allah. Ada riya maupun ada pengharapan kepada selain Allah. Riya adalah salah satu bentuk kesyirikan yang sangat dibenci Allah. Karenanya ibadah semacam itu akan tertolak dan akan menjerumus pemiliknya ke dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala berkalam, barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengajarkan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Al-Kahf ayat 110. Niat adalah roh amal, inti dan sendinya. Amal menjadi benar karena niat yang benar. Sebaiknya amal jadi rusak karena niat yang rusak. Ibnu Mubarak rahimahullah berkata, berapa banyak amalan yang sedikit bisa menjadi besar karena niat, dan betapa banyak amalan yang besar bisa bernilai kecil karena niatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu perkara yang dapat menyia-nyiakan puasa kita adalah percaya dengan klinik. Karena orang yang percaya kepada dukun, pembaca nasib, paranorma, dan sejenisnya, ia telah menyekutukan Allah. Ketika seseorang telah menyekutukan Allah, maka seluruh amal ibadahnya menjadi sia-sia. Allah berkalam, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Az-Zumar ayat 65. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun yang membenarkan apa yang ia katakan, sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu hal yang bisa menjadikan ibadah puasa kita sia-sia adalah menyakiti tetangga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, disebut bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, sesungguhnya si fulanah tersebut disebut-sebut banyak mengerjakan sholat, puasa, dan sedekah. Hanya sia-sia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Rasulullah SAW menjawab, dia di neraka. Laki-laki tadi bertanya lagi, wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulanah disebut-sebut sedikit mengerjakan puasa, sedekah, dan sholat. Hanya saja ia tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya.
Rasulullah SAW berkomentar, dia di surga. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Di samping itu, memutus silaturahmi juga menjadi penyebab tertolaknya semua amal ibadah, termasuk ibadah puasa. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Allah tidak menerima amalan yang ia memutus tali silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad. Ketika seluruh amal ibadah itu tertolak, bisa dipastikan ia tidak akan masuk surga. Diriwayatkan dari Ibnu Jubair bin Mut'im bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, seorang memutus silaturahmi tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hukuman bagi orang yang memutus tali silaturahmi tidak hanya akan dirasakan di akhirat, namun di dunia pun akan merasakannya. Ia bisa mati dalam kondisi yang mengenaskan atau husnul khotimah. Na'udzubillah. Riwayat dari Nabi, barang siapa memutus tali kekeluargaan atau bersumpah palsu, maka ia akan melihat akibat buruknya sebelum ia meninggal. Demikianlah beberapa hal yang bisa menjadi ibadah puasa menjadi sia-sia alias tidak mendapatkan pahala setidak pun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu diperhatikan bahwa puasa tidak hanya sebatas menjadi diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa secara lahiriah seperti makan dan minum dengan sengaja. Tetap juga harus menjaga diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan pahala puasa di sisi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.